Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan akhlak RBB BUMN part 1. Jadi buat para pejuang RBB BUMN wajib banget tonton video ini sampai selesai. Di video part pertama ini kita akan membahas beberapa soal. Jadi nanti akan ada video-video berikutnya nih. Biar teman-teman gak ketinggalan, subscribe dulu channel YouTube Aptaschool biar selalu update ketika Aptaschool update video-video terbaru yang menarik dan informatif. Oke, kita mulai ke soal yang pertama ya. Resolusi Anda untuk tahun depan ini ingin meningkatkan daya beli pelanggan. Ini adalah kata kuncinya, di daya beli pelanggan. Maka langkah yang akan Anda terapkan adalah opsi yang A, meningkatkan jumlah produksi sebanyak mungkin untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang B, meningkatkan mutu dengan memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif serta efisien. Oke, teman-teman coba di-pause dulu soal ini dan soal-soal nanti ya berikutnya. Terus teman-teman coba jawab di kolom komentar dulu. Kita mulai pembahasannya. Teman-teman, untuk opsi A sendiri, meningkatkan jumlah produksi memang betul itu bisa meningkatkan ketersediaan produk. Tapi kalau kita tidak mempertimbangkan aspek kualitas serta efisiensi dari pelayanannya itu sendiri, ini bisa mengakibatkan penurunan daya beli pelanggan, teman-teman. Juga bisa menyebabkan surplus barang tanpa ada jaminan tadi peningkatan daya beli pelanggannya. Artinya, pelayanan pelanggan itu juga hal yang penting, teman-teman, selain dari peningkatan produksi tadi. Jadi harus ada perencanaan yang matang di sini. Beda kalau di opsi yang B, dengan kita meningkatkan mutu serta memperbaiki fasilitas pelayanan dan mempersingkat waktu pelayanan agar lebih efektif dan efisien, hal ini bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Ujung-ujungnya nanti teman-teman daya beli dari pelanggan ini bisa lebih tinggi serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Kalau begitu, keinginan kita untuk tahun depan, resolusi untuk tahun depan ini bisa tercapai untuk meningkatkan daya beli pelanggan. Artinya, jawabannya jatuh pada opsi yang B. Gitu teman-teman, cara menjawab soal akhlak. Kita lanjut ya ke soal yang kedua. Di soal kedua, jika Anda harus memilih beberapa alternatif kota tempat Anda ditempatkan sebagai pegawai BUMN, Anda akan memilih tempat yang seperti apa? Di sini, tempat yang A adalah lingkungan yang masih asri dan nyaman untuk mendukung keseimbangan hidup serta produktivitas kerja. Opsi yang B adalah kota dengan perputaran uangnya yang tinggi sehingga peluang bisnis bisa lebih lancar. Oke teman-teman, kita lihat pembahasannya. Untuk opsi yang A sendiri, lingkungan yang masih asri ini merupakan jawaban yang lebih tepat karena lingkungan kerja yang nyaman dapat mendukung keseimbangan hidup dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pegawai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam konteks pekerjaannya yaitu pegawai BUMN ya teman-teman ya, produktivitas dan kesejahteraan pegawai ini faktor yang penting untuk mendukung kinerja yang optimal teman-teman. Lingkungan yang lebih tenang dan memiliki keseimbangan antara aktivitas kerja serta kehidupan pribadi ini bisa meningkatkan konsentrasi sehingga ini nanti bisa terwujud efisiensi dalam bekerja. Selain itu, lingkungan yang lebih hijau ini juga bisa mengurangi resiko kelelahan kerja dan burnout yang sering terjadi di kota-kota besar, teman-teman. Terus, kalau dari segi kinerja, pegawai yang bekerja di lingkungan yang nyaman cenderung lebih loyal terhadap perusahaan dan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. Beda kalau misalnya di opsi yang B, perputaran uangnya yang tinggi dengan memilih kota ini memang bisa memberikan keuntungan dari segi peluang bisnis dan perkembangan karir. Tapi lingkungan yang terlalu padat dan sibuk dapat menimbulkan tekanan kerja yang tinggi serta persaingan yang ketat yang memungkinkan menghambat keseimbangan hidup. Jadi teman-teman sebagai pegawai BUMN ya, bekerja dalam lingkungan yang terlalu kompetitif seperti ini juga bisa menimbulkan tantangan sendiri. Fokusnya teman-teman tidak selalu berkaitan dengan cari keuntungan pribadi kan ya, tapi lebih kepada memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara kita memberikan pelayanan yang maksimal? Dengan tadi caranya kita kerja dengan lingkungan yang baik, yang nyaman bagi kita sendiri. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Seperti itu. Kita lanjut ya ke soal ketiga. Di soal ketiga, teman-teman bisa pause dulu ya, baru jawab di kolom komentar. Atasan menyuruh saya untuk mengikuti sebuah pelatihan pada akhir pekan di luar kota.
Padahal saat itu saya sedang menyelesaikan pekerjaan kantor yang mendesak. Maka saya akan A. Mengikuti pelatihan karena ini kesempatan untuk mengembangkan diri dan menunda pekerjaan yang mendesak hingga pelatihan selesai. Intinya adalah pekerjaan yang mendesak malah ditunda nih. Kalau yang B, segera menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal. Oke, bagus. Agar bisa mengikuti pelatihan tanpa mengabaikan tanggung jawab utama saya. Jadi teman-teman, ini kita dites bagaimana kita memilih prioritas yang benar. Oke. Di opsi A, teman-teman, kita lihat pembahasannya. Keputusan ini menunjukkan niat untuk mengembangkan diri, tetapi kurang memperhitungkan tanggung jawab utama terhadap pekerjaan yang mendesak. Ini teman-teman, menunda pekerjaan bisa berdampak negatif pada kinerja dan target organisasi. Seharusnya kita memilih prioritas yang tepat, yaitu ada pada opsi yang B. Segera menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal agar bisa mengikuti pelatihan tanpa mengabaikan tanggung jawab utama saya. Artinya, kita memiliki manajemen waktu yang baik, tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta komitmen untuk mengembangkan diri melalui pelatihan tadi yang bisa meningkatkan kinerja kita di dalam pekerjaan itu. Jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Betul banget buat teman-teman yang udah jawab B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Biar persiapan teman-teman semakin mantap, aku punya satu rekomendasi bimbel BUMN. Ini adalah bimbel BUMN Aptaskul nih. Kenapa sih harus Aptaskul? Karena yang pertama nih, mentoring online-nya itu ada setiap bab. Terus juga ada tryout TKD dan core value-nya. Ada juga tryout TBI, TWK, dan LABUMN-nya. Terus teman-teman, di Aptaskul itu video belajar tiap subbabnya juga ada. 3.000 lebih soal dan pembahasannya komplit. Ada juga modul lengkap BUMN 2025 serta berbagai fitur lengkap lainnya. Teman-teman tinggal klik aja link yang udah aku sertain di deskripsi di bawah ya. Atau teman-teman bisa klik bit.ly/bimbingan BUMN. Nih teman-teman, promo hari ini dari 699.000 coret aja. Sekarang jadi 129.000 aja, full akses 1 tahun penuh. Dan fleksibilitas akses nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses di mana aja. Bisa lewat aplikasi Aptaskul BUMN atau lewat webnya. Nih, kuotanya terbatas, jadi buruan ayo daftar sekarang juga. Linknya aku taruh di deskripsi di bawah ya. Tinggal klik aja. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Ketika tingkat pencapaian pekerjaan yang Anda lakukan masih rendah, maka Anda akan A. Berusaha lebih keras dan mencari strategi baru untuk meningkatkan hasil kerja. Yang B. Melakukan evaluasi diri dan mencari solusi untuk memperbaiki kinerja agar lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, di sini hanya berbeda sedikit ya. Kita lihat pembahasannya. Dari opsi yang A, opsi ini menunjukkan tekad untuk meningkatkan kerja. Tapi kalau tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu, upaya yang dilakukan sebelumnya ini bisa jadi kurang efektif. Karena apa teman-teman? Kita nggak tahu akar permasalahannya itu apa yang bisa menyebabkan pencapaian kita lebih rendah. Kalau kita mengevaluasi pekerjaannya terlebih dahulu, artinya kita bisa mengantisipasi dari awal ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan permasalahan ini terjadi? Apa sih yang menyebabkan pencapaian kita ini masih rendah? Kalau begitu teman-teman, jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Karena dengan evaluasi diri, ini merupakan langkah awal yang penting untuk mengetahui penyebab rendahnya pencapaian sebelum mencari solusi dan strategi yang efektif untuk memperbaiki kinerja. Gampang ya teman-teman? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Seperti biasa, coba teman-teman pause dulu soalnya. Oke, di soal yang kelima. Randy merupakan seorang pebisnis online yang sukses. Sementara itu, ia mendapat banyak sekali cerita tentang kegagalan dalam berbisnis online dari teman-temannya. Sehingga mereka menyampaikan keinginannya untuk berguru tentang cara berbisnis online dari Randy. Oke, karena Randy tadi itu sukses ya. Dalam pandangan Randy, sebaiknya yang A. Membangun forum belajar bisnis online yang secara rutin mempertemukan pebisnis online agar bisa saling belajar. Kalau yang B, memberikan motivasi kepada teman-temannya agar terus mencoba dan tidak menyerah dalam bisnis online. Nah teman-teman, dari dua opsi ini aja sebelum kita bahas aja sepertinya terlihat yang mana
tindakan yang proaktif ya teman-teman ya. Dibandingkan hanya memberikan motivasi, pasti lebih baik dengan kita membangun forum belajar yang nyata nih, yang rutin dilaksanakan untuk mempertemukan pebisnis online agar bisa saling belajar dan berbagi pengalaman. Dengan opsi A ini teman-teman, kita bisa memiliki manfaat jangka panjang, di mana saling bisa bertukar pengalaman serta mendapatkan bimbingan yang lebih terstruktur dari Randy sebagai pebisnis yang sukses. Kalau sekedar memberikan motivasi meskipun penting, kalau tanpa adanya wadah pembelajaran yang sistematis, motivasi itu tidak akan cukup untuk membimbing teman-temannya dalam menjalankan bisnis online dengan baik. Opsi yang tepat ada di jawaban yang tepat ada di opsi yang A. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ya, kita ke soal berikutnya. Eits, udah download aplikasi Bimbel BUMN dari Aptaschool belum nih? Kalau belum, yuk cus ke Play Store dan juga App Store. Teman-teman tinggal ketik aja Bimbel BUMN Aptaschool. Nanti ketika ketemu langsung klik install di sini. Yuk aku liatin seperti apa aplikasinya. Nih bentuknya. Di sini teman-teman ada tryout-nya nih, lengkap banget. Tryout-nya itu ada TKD-nya, ada juga core value BUMN, ada TBI-nya. Terus ada TWK-nya nih dan ada learning agility-nya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa klik materi di sini. Nanti ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Di sini contohnya aku buka salah satu. Nih, bentuknya itu teman-teman dia berupa video pembelajaran. Terus di bawah kalau misalnya masih butuh selain video ada juga yang bisa di-download nih. Unduh materi belajar. Nih teman-teman, selain ada tryout sama ada video pembelajarannya, ternyata teman-teman ketika teman-teman klik soalnya dan klik mulai, nanti ketika sudah selesai dia ada pembahasannya. Nih lihat, wah lengkap banget ya, setiap soal itu ada pembahasannya. Jadi kita tahu deh mana jawaban yang benar. Enak banget ya, tinggal cus aja ke Play Store ataupun App Store teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman buat gabung member premiumnya Aptaschool BUMN. Karena ini berlaku selama 1 tahun. Cukup 129.000 aja. Yuk kita lanjut lagi. Di soal yang berikutnya teman-teman, salah seorang rekan kerja Anda dalam tim merupakan seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah dari rekan kerja yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Yang A, mendukung rekan kerja tersebut agar pede dan memberikan motivasi supaya bisa berkembang bersama tim. Berarti ini hanya sekedar dukungan dan motivasi aja. Kalau yang B, senang membantunya dalam mempelajari lingkungan kerja agar ia bisa beradaptasi dan bekerja dengan lebih baik. Artinya teman-teman, ada tindakan yang lebih proaktif dari opsi B ini. Kita lihat pembahasannya ya. Di opsi A, dengan memberikan motivasi memang itu penting untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi kalau tanpa bimbingan yang konkret, bimbingan yang nyata secara langsung dalam beradaptasi di lingkungan kerja, bisa kurang efektif teman-teman dalam membantu perkembangan profesionalnya. Selain itu kalau tanpa arahan, ini kan artinya dia tanpa arahan ya. Tanpa arahan yang jelas, rekan kerja tersebut bisa kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya dengan optimal. Tapi kalau di opsi yang B, dengan kita membantunya secara langsung biar bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih baik, artinya teman-teman, ini bisa mempercepat proses adaptasi serta meningkatkan produktivitas dari rekan kerja tersebut. Sehingga nantinya selain dia bisa lebih nyaman bekerja dalam tim, dia bisa juga saling bekerja sama dengan saling membantu demi mencapai tujuan bersama. Di sini opsi yang B adalah opsi yang tepat daripada opsi yang lain. Kita lanjut lagi yuk ke soal yang berikutnya. Jawab dulu ya di kolom komentar. Oke, kita bahas. Evelyn adalah kandidat dengan nilai terbaik dalam program seleksi promosi jabatan. Sebagai pimpinan dari Evelyn, Olivia khawatir sebagian besar karyawan akan menolak keputusan tersebut karena Evelyn berasal dari etnis lain. Sikap Olivia sebagai pimpinan adalah, oke teman-teman, di sini kita ketahui bahwa Evelyn itu adalah kandidat terbaik, nilai terbaik untuk mendapatkan promosi jabatan. Hanya saja Evelyn ini berasal dari etnis lain. Opsi A, tetap memberikan Evelyn promosi jabatan karena sudah memperoleh nilai tinggi. Artinya ini secara objektif ya teman-teman ya, sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kalau opsi B, berdiskusi dengan panitia seleksi yang telah meloloskan Evelyn. Nah, kalau di opsi B ini teman-teman artinya dia masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Kita lihat ya pembahasannya. Di pembahasannya sendiri, opsi A merupakan opsi jawaban yang paling tepat karena keputusan promosi memang seharusnya didasarkan pada kompetensi secara objektif, bukan faktor etnis. Mengutamakan meritokrasi menunjukkan sikap kepemimpinan yang adil dan profesional. Selain itu teman-teman, di opsi yang A ini, kalau misalnya Olivia membiarkan tekanan dari mayoritas karyawan yang menolak Evelyn tadi ya, karena perbedaan etnisnya, artinya ini akan memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan di dalam lingkungan kerja tersebut. Kalau opsi yang B, berdiskusi dengan panitia seleksi yang telah meloloskan Evelyn. Nah ini teman-teman, ketika kita melalui pertimbangan-pertimbangan lain, yang tujuannya untuk mempertimbangkan kembali promosi Evelyn tadi karena tekanan dari mayoritas karyawan, ini reaksinya nggak tepat. Ini pilihan jawabannya nggak tepat. Karena bisa menunjukkan keputusan promosi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Maka akan timbul diskriminasi di situ. Jawaban yang tepat adalah yang A, tetap memberikan Evelyn promosi jabatan. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahi dulu pembahasannya di soal kali ini. Kita lanjut lagi ke part-part berikutnya. Sampai jumpa, selamat belajar teman-teman.